Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pembagian air dan hukum kegunaannya. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar ya teman-teman. Yang pertama ada gambar batu, terus yang kedua ada gambar air, kemudian yang terakhir ada gambar debu. Nah, 3 benda ini merupakan benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan fokus dalam pembagian air dan hukum kegunaannya. Nah, batu dan debu itu juga bisa digunakan untuk bersuci ketika tidak ada air di sekitar kita. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan nantinya teman-teman mampu memahami pembagian macam-macam air dan hukum kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan toharoh. Nah, toharoh secara bahasa itu berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, tadi sudah seperti yang Ibu jelaskan pada awal video bahwa alat yang paling utama digunakan untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air itu dapat digunakan untuk bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka harus diketahui pembagian air yang ditinjau dari pembagiannya dan juga ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Air ditinjau dari pembagiannya ada 4, yaitu air yang suci dan mensucikan atau biasa disebut dengan air mutlak, kemudian air suci dan mensucikan tetapi makruh dipergunakan atau biasa disebut dengan air musyamas, yang ketiga air suci yang tidak bisa mensucikan, yang keempat ada air muntah najis. Nah, langsung saja pada pembagian air yang pertama, yaitu air suci dan mensucikan atau yang biasa disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak ini merupakan air yang murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air ini dapat dipergunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Nah, yang termasuk ke dalam air mutlak itu ada 7, yaitu air hujan, mata air, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan juga ada air embun. Lanjut, pembagian air yang kedua yaitu air musyamas. Nah, air musyamas merupakan air suci dan mensucikan namun makruh untuk dipergunakan, yaitu air yang panas karena terkena sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Jadi ketika ada air yang terkena sinar matahari, air tersebut akan menjadi panas. Nah, ketika air tersebut diletakkan dalam wadah seperti besi atau tembaga, maka air tersebut itu suci namun makruh untuk dipergunakan. Pembagian air yang ketiga yaitu air suci yang tidak mensucikan. Nah, air ini terbagi menjadi 2 lagi ya. Yang pertama yaitu air mustakmal, yang kedua air mutakhoyar. Nah, air mustakmal itu apa sih? Air mutakhoyar itu apa sih? Nah, air mustakmal itu air yang telah dipergunakan untuk bersuci bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya. Air mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk bersuci apabila jumlahnya itu tidak mencapai 2 kulah atau 270 liter. Kemudian air mutakhoyar yaitu air yang mengalami perubahan pada salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan air tersebut. Nah, contoh dari air mutakhoyar ini yaitu air putih atau air mutlak tadi yang tercampur oleh benda-benda suci seperti kopi, teh. Nah, itu kan akan merubah sifat dari airnya tadi. Nah, air itu tidak diperbolehkan untuk bersuci.
pembagian air yang terakhir yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan juga tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah, jadi 2 kulah itu 270 liter, apabila terkena najis maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air yang jumlahnya banyak itu bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila tetap ada kemutlakannya, tidak ada yang berubah baik bau, rasa maupun warnanya. Nah, adapun bila terkena najis ada yang berubah bau, rasa maupun warnanya, maka air tersebut menjadi air mutanajis dan tidak boleh dipergunakan untuk bersuci apalagi untuk diminum. Oke, demikianlah materi pembagian air dan hukum kegunaannya pada hari ini. Nah, ini Ibu ada pertanyaan 3 ya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, ditinjau dari pembagiannya, air terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Yang kedua, sebutkan yang termasuk ke dalam air mutlak. Yang ketiga, terdapat air 1 ember yang akan digunakan untuk berwudu. Namun air tersebut kejatuhan cicak, maka air tersebut masuk ke dalam kategori air apa? Nah, pertanyaan ini nanti teman-teman dikerjakan di buku fikih ya, dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Nanti Ibu akan koreksi. Oke, demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.